Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Reza Imamifar dengan nomor induk mahasiswa 202 101 230 03 dari program studi manajemen informatika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja atau jawaban UTS saya di mata kuliah Desain Estetik for Web Kasus. Di sini saya melanjutkan tugas di pertemuan sebelumnya dengan tema virus corona atau COVID-19 menggunakan WordPress. Di blog ini saya menjelaskan tentang corona, dari pengertiannya, cara penularannya, gejala-gejalanya, cara melindungi diri dari corona, dan jenis-jenis atau varian-varian terbaru dari corona. Tujuan utama saya menulis blog ini agar pembaca mendapatkan informasi lebih terkait dengan virus corona. Selain itu, saya juga belajar bagaimana cara membuat blog di WordPress. Langsung saja ke tampilan yang pertama kali muncul, bisa dilihat itu ada foto saya dan tulisan Ali Reza. Di sini saya tidak menggunakan logo, tapi saya menggunakan foto saya sebagai identitas diri saya di blog ini. Selanjutnya, lanjut scroll ke bawah. Di sini ada foto orang dan gambar virus corona. Selanjutnya di sini ada judul atau tulisannya COVID-19 atau coronavirus. Selamat datang di blog COVID-19 atau coronavirus. Di sini ada gambar juga. Oke, kita lanjut ke materinya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Virus corona atau CoV merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut, coronavirus disease 2019 disingkat menjadi COVID-19. Kebanyakan orang yang jatuh sakit COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan sembuh tanpa pengobatan khusus. Menurut WHO, World Health Organization, penyakit ini menyebabkan penyakit pernapasan seperti flu dengan gejala seperti batuk, demam, dan pada kasus yang lebih parah, kesulitan bernapas. Kita lanjut ke cara penularan dari virus corona sendiri. Itu terjadi dari manusia ke manusia melalui droplet atau partikel air liur, melalui ada bersin atau batuk, kontak jarak dekat dengan yang terinfeksi, sentuhan dengan benda yang terkontaminasi virus. Masa inkubasi virus corona adalah 2-14 hari. Masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus corona hingga menunjukkan gejala awal. Ada kategori yang rentan tertular virus corona, mereka adalah lansia berusia di atas 70 tahun ke atas, orang yang memiliki riwayat penyakit kronis lain seperti diabetes, sakit jantung dan hipertensi, orang yang memiliki riwayat sakit pneumonia atau sakit saluran pernapasan. Selanjutnya ada, meskipun demikian WHO menyebutkan bahwa setiap orang berpotensi untuk tertular atau terpapar virus corona. Menurut situs resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di http www.covid19.co.id per 18 Maret 2020, lebih dari 80.000 orang dari total 198.000 lebih penderita di seluruh negara terdampak sudah dinyatakan sembuh. WHO menyatakan 80% mereka yang sembuh adalah pasien yang tidak membutuhkan perawatan khusus. Terus bagaimana sih cara pencegahan dari penularan COVID-19 sendiri? Yang pertama, cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO. Yang kedua, hindari kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, jaga posisi jarak dengan orang lain. Yang keempat, hindari melakukan kontak langsung dengan orang sakit. Yang kelima, konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan saat sedang sakit. Yang keenam, gunakan masker saat keluar rumah.
Yang ketujuh, membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala barang-barang yang sering disentuh. Yang ke-8, mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dosis dan anjuran yang berlaku. Terus, apa saja sih jenis-jenis dari COVID-19 atau virus corona itu? Kenali perbedaan COVID-19, varian alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan kappa. Sejauh ini, beberapa pakar dan institusi kesehatan di seluruh dunia termasuk WHO telah menemukan adanya mutasi virus SARS CoV-2. Varian atau jenis virus corona penyebab COVID-19 yang baru ini dinamai varian alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan kappa. Pada dasarnya, semua virus termasuk virus corona atau SARS-CoV-2 memang bisa berubah dan mengalami mutasi seiring berjalannya waktu. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertahanan dari virus agar bisa terus berkembang biak. Sayangnya, beberapa perubahan ini bisa berpengaruh pada laju penularan atau penyebaran virus serta tingkat keparahan penyakit. Mutasi virus corona juga dikhawatirkan bisa memengaruhi efektivitas vaksin COVID-19 yang telah tersedia. Oke. Untuk yang selanjutnya, perbedaan COVID-19 varian alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan kappa. Suatu varian virus memiliki satu atau lebih mutasi yang membuatnya berbeda dari varian lain. Menurut WHO, ada beberapa varian virus corona baru yang termasuk dalam varian yang perlu diwaspadai, varian of concern, yaitu 1. Varian alfa, kode variannya B.1.1.7. Kasus pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Tingkat penularan virusnya 43-90% lebih mudah tertular dari virus corona sebelumnya. Tingkat keparahan infeksi lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan peningkatan risiko rawat inap dari virus corona sejenis awal. COVID-19 varian alfa diketahui lebih cepat menular dan menyebar karena lebih mampu menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan, sejak April 2021, varian ini sudah menjadi salah satu varian virus corona yang dominan di Amerika Serikat dan di Inggris. Laporan kasus sejauh ini menunjukkan bahwa pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona varian alfa bisa mengalami gejala yang lebih parah. Namun, pada orang yang telah menerima vaksin COVID-19, gejala infeksi virus corona varian ini umumnya lebih ringan. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu ada varian beta atau kode variannya B.1.351. Kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Mei 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui dan tingkat keparahan infeksi lebih berisiko menyebabkan COVID-19 gejala berat. COVID-19 varian beta juga diketahui lebih mudah menular antar manusia. Gejala infeksi virus corona varian ini umumnya mirip dengan gejala COVID-19 secara umum, tetapi COVID-19 varian beta diketahui lebih kebal terhadap beberapa jenis pengobatan. Namun, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa gejala COVID-19 varian beta cenderung lebih ringan pada orang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 seperti vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Selanjutnya, yang ketiga, ada varian gamma. Varian gamma dengan kode variannya P.1 kasus pertama kali ditemukan di Brazil pada bulan November 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui dan tingkat keparahan infeksi cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19. COVID-19 varian ini pertama kali ditemukan di Brazil dan Jepang. Meski jenis mutasinya berbeda dengan varian lainnya, virus corona varian gamma diketahui dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan varian lain seperti varian beta. Hingga saat ini, efektivitas vaksin COVID-19 terhadap varian gamma masih belum diketahui dengan jelas dan harus diteliti. Untuk yang keempat, ada varian delta dengan kode varian B.1.617.2. Kasus pertama kali ditemukan di India pada bulan Oktober 2020. Tingkat penularan virus 30-100% lebih mudah menular dari varian alfa. Tingkat keparahan infeksi, potensi peningkatan risiko dibutuhkannya rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian alfa.
Varian Delta virus corona adalah varian yang paling mudah menular dan menyebar dengan cepat. Sejak awal ditemukan kasus hingga Juni 2021, infeksi varian Delta sudah menyebar ke 74 negara dan bahkan sudah menjadi varian dominan di India dan Inggris. Infeksi virus corona varian Delta diketahui lebih sering ditemukan pada orang dewasa muda. Di Inggris, penelitian menemukan bahwa anak-anak dan orang dewasa di bawah umur 50 tahun hampir 3 kali lebih beresiko untuk infeksi varian ini. Hingga saat ini, penyebab mengapa virus corona varian Delta sangat cepat menyebar dan lebih berbahaya masih belum diketahui. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan alasannya. Ya, yang pertama yaitu virus corona varian Delta lebih cepat berkembang biak dan lebih mudah memasuki serta kuat melawan sel tubuh manusia. Namun, kabar baiknya, penelitian sejauh ini menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 seperti vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer dinilai mampu memberikan perlindungan hingga sekitar 60-79% terhadap varian Delta dengan dosis pemberian penuh sebanyak 2 dosis. Untuk varian yang kelima, itu ada varian Lambda. Kode variannya C.37. Kasus pertama kali ditemukan di Peru pada bulan Desember 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui. Tingkat keparahan infeksi belum diketahui. Virus corona varian Lambda pertama kali ditemukan di Peru dan beberapa negara lain di Amerika Latin dan kini telah menyebar ke Eropa dan Inggris. Berbeda dari jenis varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, WHO menyatakan bahwa varian jenis ini sebagai varian of interest atau masih diteliti lebih lanjut tingkat penularan dan keparahan infeksinya. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan apakah COVID-19 varian Lambda lebih mudah menular atau lebih berat gejalanya dibandingkan varian lain tersebut. Namun, laporan kasus sejauh ini menunjukkan bahwa tingkat penularannya tidak berbeda jauh dengan virus corona jenis pertama. Selain beberapa riset juga menunjukkan vaksin COVID-19 dapat memberikan perlindungan terhadap virus corona varian ini. Selanjutnya yang keenam ada varian Kappa. Kode varian 1.617.2. Kasus pertama kali ditemukan di India pada bulan Oktober 2020. Tingkat penularan virus ini belum diketahui, tingkat keparahan infeksinya juga belum diketahui. Menurut laporan kasus COVID-19 nasional, COVID-19 varian Kappa diketahui telah masuk ke Indonesia di bulan Juli pada 2021. COVID-19 varian Kappa memiliki pola mutasi yang mirip dengan varian Delta, tetapi tingkat penularan dan keparahan infeksinya masih belum diketahui. Meski demikian, beberapa penelitian sejauh ini mengatakan bahwa COVID-19 varian Kappa tidak menunjukkan tingkat penularan atau keparahan infeksi yang lebih parah dibandingkan COVID-19 jenis awal. Efektivitas vaksin dan pengobatan COVID-19 terhadap COVID-19 jenis baru ini juga masih terus diteliti. Sama seperti varian Lambda, COVID-19 varian Kappa juga hingga saat ini masih dikategorikan sebagai varian of interest oleh WHO. Itulah berbagai perbedaan dari COVID-19 varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Lambda, dan Kappa yang penting untuk Anda pahami. Oke, dengan adanya penyebaran varian baru tersebut, saat ini gejala COVID-19 bisa bervariasi juga tingkat keparahannya. Namun, secara umum, gejala COVID-19 yang timbul akibat infeksi virus corona varian baru tersebut tidak jauh berbeda dengan gejala COVID-19 pada umumnya. Antara lain batuk, demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, anosmia. Selanjutnya, pada kasus tertentu, COVID-19 varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta juga bisa menimbulkan gejala yang lebih parah, seperti sesak nafas, dada berdebar-debar, berkurangnya nafsu makan, hingga penurunan kesadaran atau koma. Gejala berat tersebut umumnya akan lebih beresiko muncul pada kelompok lansia atau penderita penyakit penyerta seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau asma. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gejala COVID-19, janganlah menganggap sepele kondisi ini dan segeralah melakukan isolasi mandiri. Mengingat varian COVID-19 Alpha, Beta, dan Delta sudah ditemukan di Indonesia, apabila gejala yang dirasakan tak kunjung membaik, segera periksakan diri Anda ke dokter. Untuk mendiagnosis COVID-19, dokter dapat menyarankan tes PCR. Apapun jenis variannya, cara terbaik untuk mencegah penularan virus corona adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan
yakni rajin mencuci tangan, mengenakan masker, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari keramaian. Oke, sekian penjelasan dari blog yang saya buat tentang COVID-19 atau virus corona ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.